Oke, halo teman-teman, kembali lagi di Makul Game Programming. Jadi secara singkat, ini akan saya tunjukkan contoh dari GDD yang dulu pernah saya buat saat saya masih kuliah juga. Jadi dulu saya pernah membuat game mobile dengan judul Ramayana Story of Rama and Sinta. Nah, jadi teman-teman bisa bisa lihat lah kalau game ini memang menceritakan tentang kisah Rama dan Sinta gitu. Nah, ini bisa dilihat dari covernya ada judul, ada tulisan GDD, kemudian eh, logo dari gamenya, versi berapa, kemudian ditulis oleh siapa atau anggota timnya siapa gitu. Kemudian ada daftar isi. Nah, seperti ini. Lanjut. Terus, nah kita masuk ke overview dari GDD-nya itu sendiri. Yang pertama ada judul game, kemudian ada target pemain, jadi 10 tahun ke atas, Android. Jadi ini cukup spesifik ya, hanya bisa dimainkan di Android. Kemudian eh, nama timnya apa, membernya siapa, kemudian kalau bisa juga dijelaskan dia jobnya sebagai apa gitu. Misalkan programmer kah, atau game designer, atau mungkin dua-duanya sekaligus. Nah itu bisa saja. Oke, kemudian lanjut ke ringkasan. Nah, jadi ringkasan di sini adalah ringkasan tentang gamenya ya. Kemudian di bawahnya ini ada objektif dari game atau tujuan dari game ini itu apa? Oh ternyata kita membantu Rama menyelamatkan Sinta. Nah itu tujuan dari game. Kemudian gameplay. Nah gameplaynya nanti dimainkan seperti apa? Oh kita harus mengontrol si karakter Rama ini dengan menggunakan UI yang ada di handphone kita, dimainkan secara landscape, kita bisa bergerak kanan kiri, lompat, terus nembak. Nah, kayak gitu. Nah, ini untuk yang lebih detailnya, jadi teman-teman bisa lihat actionnya ada apa saja, kemudian nanti eh, apa yang bisa dilakukan player nih, misalkan upgrade status, terus upgrade senjata, itu bisa. Kemudian kalau di technical design di GDD saya tidak membuat flowchart, tapi saya langsung membuat screen flow. Jadi kalau bedanya itu sebenarnya cukup apa ya, nggak terlalu banyak sih. Kalau kalau flowchart itu kan menampilkan nama scene-nya apa, kemudian cukup dengan diagram simple yang bentuk diagram terus sama nama scene-nya apa, terus kemudian bercabang kemana. Nah kalau di screen flow itu yang dicabangkan adalah sketsa atau screenshot dari masing-masing screen gitu. Dan itu pun nggak harus bagus, nggak harus benar-benar jadi seperti ini. Misalkan kita cuman bisa masih bisanya pakai sketsa ya, pakai tangan gitu, pen and paper, itu juga nggak masalah. Gitu. Dan di sini pun kan saya juga tulis kalau desainnya belum selesai, ya kan? Nah, terus nanti baru masuk ke detail setiap screen-nya itu ada apa saja. Nah, ini saya tampilkan semua di sini. Oke, kita lanjut ke referensi untuk visual art-nya seperti apa. Jadi, um, game itu kan secara visual kan macam-macam ya, ada game 2D, ada game 3D. 3D pun nanti juga banyak stylenya, ada yang stylenya seperti kartun, seperti anime, ya kan, seperti game Persona atau Harvest Moon, nah itu kan kartun tuh. Nah, atau yang realistis seperti apa? eh, Mungkin Civilization atau Dark Souls gitu ya. Nah, itu kan lebih lebih mengarah ke realistis. Nah, jadi teman-teman nanti juga bisa membuat referensi karakter seperti ini. Nggak harus final, sekali lagi ya. Kalau GDD itu justru malah eh, nggak boleh final, ya kan namanya juga game design dokumen, ya kan. Itu panduan kita untuk membuat game kita sampai versi finalnya nanti. Nah, ini tombol-tombolnya kan teman-teman bisa lihat dari awalnya sketsa pakai pulpen, terus bisa kita scan, kita edit di Corel atau di Inkscape gitu ya, atau Photoshop, terus kemudian difinalisasi seperti ini. Kemudian kita implementasi di dalam game. Nah, kayak gitu.
Terus lanjut, kita bisa menentukan suaranya juga. Ketika karakter berjalan itu kan pasti ada suara langkahnya itu. Nah, itu kita bisa menentukan kira-kira langkahnya terdengar seperti di tanah, di rumput, atau mungkin di dalam ruangan itu seperti apa, kan bisa beda-beda. Nah, jadi GDD saya ini cukup seperti ini aja, cuman 12 halaman. Nah, karena GDD itu kan memang sesuai kebutuhan dari anggota tim kita, ya kan? Jadi ya tiap GDD pasti beda-beda. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di forum diskusi, di Kulino, atau di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.